Halo para penggemar serial drama India Radha Krishna. Di video ini saya akan membagikan sinopsis Radha Krishna yang akan tayang di Antv. Tapi sebelum lanjut ke dalam sinopsisnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal sinopsis terbaru dari channel ini. Di awal sinopsis terlihat Nanda dan timnya bersiap-siap untuk melakukan perjalanan kembali ke Barsana setelah puja ketika cuaca mulai hujan. Jatila berteriak, dia sudah memberitahu sebelumnya untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi mereka tidak mendengarkannya. Nanda mengatakan mereka harus meninggalkan tempat ini segera, sebelum badai dimulai di Yamuna. Terlihat Kansa memandangi langit kemudian tertawa mengatakan, badai Yamuna akan membuat Krishna pergi. Balaram bersikeras agar Krishna membiarkannya duduk di gerobaknya. Krishna pun mengatakan tidak. Balaram mengatakan sebelumnya juga dia tidak membiarkan menemaninya. Sekarang dia rela membayar berapapun untuk duduk bersama Krishna di gerobaknya. Para gadis berjalan ke arah Krishna dan mengatakan mereka akan menemaninya. Krishna mengatakan bahwa dia bahkan tidak dapat melihat atau mendengar dengan baik karena debu. Mereka semua akhirnya menemani Balaram di gerobaknya. Terlihat Radha berjalan menuju Krishna, berpikir dia akan tahu siapa Krishna sebenarnya. Krishna memintanya untuk pergi dan duduk dengan Balaram. Tetapi dia dengan paksa duduk di gerobaknya Krishna. Balaram mengatakan sekarang dia tahu mengapa dia menyuruhnya pergi. Krishna pun mengendarai gerobaknya dengan Radha. Ayan yang melihat kejadian tersebut mencari Radha dan mengatakan dia akan pergi dengan Radha. Balaram mengejeknya bahwa dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan berpikir untuk melindungi Radha. Terlihat Jelita pun menyeret Ayan bersamanya. Kemudian Balaram mengendarai kereta dengan para gadis dan mereka mengatakan mereka menikmati bepergian bersama Krishna. Tetapi Balaram sangat membosankan. Balaram mengatakan bahkan dia bisa bernyanyi untuk mereka. Lalu sapi pun berhenti mendengarkan nyanyiannya. Para gadis memintanya untuk berhenti bernyanyi karena bahkan sapi jantan tidak dapat mendengar lagunya. Radha menanyai Krishna saat bepergian. Krishna memanggil Shuka untuk mengatakan dia memberi tumpangan kepada Radha di gerobaknya demi Shuka. Radha bertanya apakah dia tidak khawatir untuknya. Krishna mengatakan dia khawatir dengan temannya, yaitu Shuka. Radha berpikir bahwa Shuka adalah mata-mata Krishna dan bertindak sebagai temannya. Kemudian di sisi lain, Kansa memberitahu Sukacarya bahwa Krishna harus mencapai Barsana. Ia akan memecahkan penghalang Yamuna dan akan membuatnya membawa dan menyeret Krishna ke Mathura. Sukacarya memperingatkan untuk menunggu sampai perintahnya. Kemudian di Barsana, Urgapat melihat badai yang muncul di Yamuna dan memberitahu Prisban bahwa sapi keluar dari kendali. Prisban mengatakan mereka tidak dapat mengendalikan bencana alam, tetapi tidak mampu menahan tangisan para sapi karena adanya badai ini. Kemudian Guntur pun jatuh di hadapan Prisban. Lalu Urgapat mengatakan dia tidak akan membiarkan Prisban mengambil risiko hidupnya. Kemudian datanglah Krishna yang menyamar sebagai Gopal, masuk dengan anak sapi yang memperkenalkan dirinya sebagai Gopal dan sapi sebagai saudara perempuannya, yaitu Gauri. Dia mengatakan sapi melindunginya dan dia melindungi sapi. Sapi adalah ibunya dan sebagai gembala tugasnya adalah merawat sapi. Dia lewat dan berhenti mendengar tangisan sapi. Tetapi saudara perempuannya Gauri tidak ingin dia tinggal di sini. Prisban menanyakan alasannya. Gopal mengatakan ketika mereka tidak dapat menenangkan sapi, bagaimana dia bisa tinggal di sana? Prisban mengatakan dia tidak berdaya dan mencari bantuan. Gopal mengatakan mereka dapat berlindung di balik gunung saat dia datang melalui rute itu dan tempat itu aman. Lalu Krishna yang menyamar sebagai Gopal memberitahu Prisban dan penduduknya bahwa semua sapi mendengarkannya dan berjalan sampai gunung sambil bermain seruling. Lalu semua sapi pun mengikutinya. Prisban mengatakan tidak hanya dia berbicara dengan baik, perilakunya juga baik. Bagaimana dia belajar berbicara kepada sapi?
Gopal mengatakan dia bisa berbicara dengan makhluk apapun dan hanya cinta yang bisa mereka pahami. Brisbane bertanya di mana dia tinggal. Gopal mengatakan kalau dia adalah pengembara dan bepergian dengan sapinya yaitu Gauri. Di sisi lain Krishna mengemudikan gerobaknya bersama Radha. Radha pun terus marah kepadanya. Kemudian Krishna menghentikan keretanya dan mengatakan dia merasa lapar dan berteriak sangat keras. Semua kereta pun berhenti. Lalu Nanda bertanya apa yang terjadi padanya. Krishna mengatakan dia lapar dan membutuhkan makanan. Ayan melihat Radha bersama Krishna dan dengan marah memberitahu Jatila bahwa dia tahu Radha bersama Krishna yang jahat. Jatila berteriak pada Krishna bahwa ia selalu menciptakan masalah. Mereka masih harus menempuh perjalanan yang panjang. Balaram bertanya kepada Krishna apakah itu perlu. Krishna berkata sangat perlu dan menyentuh perut Balaram lalu mengatakan bahkan dia juga pasti sangat lapar. Dan Balaram pun mengatakan kalau dia merasa lapar. Radha berteriak pada Krishna dan ketika dia menyentuh perutnya, bahkan dia merasa lapar juga. Krishna menyentuh perut semua orang dan bertanya apakah mereka sangat lapar. Mereka semua pun memegangi perut mereka dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya juga merasa lapar. Krishna mengatakan mereka harus berhenti di sini untuk beberapa waktu dan menenangkan rasa lapar mereka. Lalu Jatila berteriak, dalam lingkungan yang tidak pasti ini, mereka menginginkan makanan. Krishna mengatakan semua anak muda akan mendapatkan buah dari hutan. Lalu Balaram berjalan dengan Krishna, meninggalkan Jatila dan Ayan yang saat itu marah besar. Lalu Balaram berjalan dengan Krishna dan bertanya apa yang dia lakukan. Krishna mengungkapkan perlunya menghabiskan waktu di sini untuk menunda bencana yang akan datang. Karena Mamaji marah dan telah menciptakan semua kekacauan di lingkungan ini. Balaram bertanya apa yang akan mereka lakukan untuk menghabiskan waktu. Krishna mengatakan dia akan menghabiskan waktu bersama Radha. Balaram mengatakan kalau Ayan ada di belakang Radha. Lalu Krishna mengatakan dia punya solusi untuk itu dan kemudian melemparkan batu ke buah-buahan yang ada di atas pohon. Ayan mengatakan dia akan membuang banyak waktu dengan memetik buah dengan batu itu. Dia harus memanjat pohon dan memetik buah itu sekaligus. Lalu semua pemuda lainnya pun berkumpul. Krishna mengatakan dia tidak kuat seperti Ayan. Balaram juga mendukungnya dan mereka berdua memprovokasi Ayan untuk memanjat pohon. Kemudian karena terprovokasi, lalu Ayan pun memanjat pohon tersebut. Krishna diam-diam berjalan ke arah Radha dan meminta para gadis untuk pergi. Dan mengatakan kalau ada lebih banyak buah di pohon lain. Balaram juga diam-diam pergi meninggalkan Ayan di atas pohon. Ayan berteriak marah kepada Balaram dan Krishna. Lalu dia pun turun dari pohon tersebut karena merasa ditipu oleh Krishna. Di sisi lain Krishna berbincang dengan Radha. Lalu Radha mengatakan dia perlu memetik buah untuk Dao. Balaram berjalan ke arah mereka dan bertanya apakah mereka punya buah. Radha bertanya, mana Ayan? Balaram meminta untuk tidak khawatir tentang prajurit hebat Ayan. Dia akan aman. Lalu Radha mengatakan, mari kita pergi dan memetik buah. Kemudian di sisi lain, Suka terbang ke kerajaan Kansa. Kansa memikirkan bagaimana ajudannya dan berkata informasi apa yang dia dapatkan. Burung tersebut menyesatkannya dan berbohong bahwa Krishna sudah mencapai Barsana. Ia harus meminta guru Sukacarya untuk memecahkan penghalang Yamuna dan membiarkan mengalirkan badainya. Kansa mengatakan dia tidak bisa mengganggu Sukacarya dan dia sendiri yang akan memecahkan penghalangnya. Lalu di sisi lain Krishna tersenyum karena mengetahui hal tersebut dan berhasil menipu Kansa.